Prabowo tak ambil pusing akun Fufafa. Warga kecewa, tentu saja warga pendukung Anies ataupun Ganjar ya, karena mereka mengharapkan agar ya Prabowo tentunya marah-marah dan memecat Gibran diganti dengan Puan atau Anies Baswedan. Begitu toh Pak. Assalamualaikum sahabat Ikhwanul. Akhir-akhir ini terkait dengan akun Kaskus Fufafa kayaknya naik lagi nih. Walaupun sempat teralihkan dengan isu-isu lainnya, tetapi sekarang kembali menghangat kayaknya. Saya tidak akan bahas siapa itu Fufafa atau materi-materi kontennya apa, karena sudah semua orang sudah pada tahu, sudah beredar kemana-mana. Terkait dugaan-dugaan juga demikian, barangkali melibatkan orang-orang tertentu. Nah, saya nggak ambil pusing terkait dengan itu. Tapi ada satu hal yang menjadi poin bagi saya, yaitu terkait dengan tanggapan seorang Prabowo, Jenderal Prabowo, Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029. Masa iya sih atau apa benar beliau menyatakan tidak ambil pusing? Nah, itu barangkali yang menjadi poin saya. Bagi saya menjadi sesuatu yang tidak logis rasanya seorang Prabowo bisa menyatakan demikian. Sahabat Ikhwanul, logikanya seorang Prabowo, Jenderal TNI yang ditempa dengan segala macam keras orangnya juga, bahkan waktu debat Pilpres kemarin sebenarnya masih kelihatan emosionalnya masih ada, tapi cepat dibungkus sehingga tidak terlalu kelihatan bagi masyarakat luar. Tapi seorang Prabowo, Jenderal penuh ini, rasanya beliau tidak akan mungkin bisa diam, karena seorang TNI itu memegang korsa karsa, apalagi kelompok, dan apalagi kalau dilecehkan keluarga dan pribadinya. Wah, ya, itu menurut saya hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kalaulah beliau menyatakan misalnya tidak ambil pusing katanya. Sahabat Ikhwanul, kekhawatiran saya ada satu saja. Sebagai seorang yang sangat-sangat mengerti dengan strategi, ahli strategi perang, strategi menghadapi musuh, baik musuh dari eksternal maupun internal, kayaknya Prabowo menyimpan sesuatu. Yang saya khawatirkan itu adalah beliau tenang-tenang saja. Pasti saat ini beliau sudah tahu, itu nggak bisa dipungkiri, pasti tim segala macam ahli-ahli IT, intelijen pasti semua sudah turun dan kesimpulan itu sudah ada di tangan beliau. Hanya saja kalau dia ributkan sekarang, beliau mengambil tindakan sekarang kayaknya tidak tepat. Nah, di titik ini yang saya khawatirkan, menjadi kekhawatiran bagi saya adalah tunggu tanggal mainnya. Begitu selesai pelantikan yang rencananya 20 Oktober, nah, disitulah barangkali mulai akan ada gerakan seorang Prabowo Subianto terkait dengan akun ini. Kenapa? Karena ini memang tidak hanya menyinggung kelompok, menyinggung keluarga dan pribadi, tapi sudah merambah kepada hal-hal yang paling sensitif sekali. Lagian juga di mana harga diri kita. Kalau seandainya ini benar, maka bagaimana pandangan dunia luar melihat kredibilitas, melihat sikap kesatria seorang Jenderal Prabowo? Tentu Prabowo juga tidak menginginkan itu. Sahabat Ikhwanul, kita lihat saja, mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik, tapi tetap bisa harus membersihkan nama seorang Prabowo, dan hukum itu tetap kita tegakkan. Demikian saja, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang fatal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, itulah pendapat daripada Pak Ihvanul Muslim yang mengatakan bahwa sangat kecewa sekali boleh dikata kenapa Prabowo Subianto tidak menggunakan kekuatan dan kekuasaannya, dikarenakan Prabowo adalah seorang jenderal. Harusnya dia marah ya, karena bagaimana mungkin keluarga anak istri dihina sedemikian rupa, Prabowo kok tidak ambil pusing. Harusnya marah-marah. Atau mungkin barangkali ini tidak perlu marah karena menjelang pelantikan dan nanti setelah jadi presiden maka ambil tindakan. Demikian kata Pak siapa tadi nih? Pak Ihwanul Ihsan. Oh iya, ini ada Pak Ihwanul Ihsan ini tentunya dia sangat kecewa sekali dikarenakan Prabowo tidak ambil pusing dan tinggal diam saja ya mengenai akun Fufu Fafa. Respon Prabowo mengenai akun Fufu Fafa ini sangat mengejutkan masyarakat Indonesia, terutama para pembencinya. Karena kenapa? Para kadernya mengatakan kalau semisal Prabowo tidak mempermasalahkan tidak merespon itu. Ya mungkin karena dia tahu lah ya, siapa lah dalang di belakangnya, siapa para orang-orang ini yang akan menghasut, yang akan memecah belahkan seperti itu. Ya tapi jangan gitulah Pak ya. Karena harapan para pembenci ini ya, para pengadu domba ini berharap sekali kalau semisal kubu Prabowo sama kubu Jokowi ini berantem gitu kan. Biar tidak sejalan lagi kan seperti itu. Ya, tapi Anda malah responnya seperti ini. Ya nanti semakin kepanasan gitu loh. Ya, tapi saya sangat respect sekali sama Pak Prabowo. Mudah-mudahan Bapak selalu fokus untuk membangun Indonesia dan memajukan Indonesia. Karena ini baru awal, Pak. Kalau semisal Bapak nanti sudah resmi dilantik menjadi presiden dan Gibran menjadi wakilnya, akan semakin banyak kaum pembenci dan kaum pemfitnah. Jadi mudah-mudahan Bapak kedepannya selalu bijak menghadapi segala hal yang akan terjadi. Ya, itulah tadi warga masyarakat yang memberikan wejangan kepada Prabowo agar berhati-hati. Namanya Andri Eksekutif ya, memberikan pandangan kepada Prabowo Subianto bahwa nanti pada saat berkuasa bersama Gibran tentu akan mendapatkan fitnahan, cacian dan hujatan dari para pembencinya yang pada Pilpres kemarin kalah. Tentunya mereka adalah pendukung Abah dan juga Janggar ya. Ada kabar juga Gerindra resmi melaporkan Gibran ke polisi. Cek fakta, ini yang bikin adalah Gibran Raka Buming Raka resmi dilaporkan ke polisi oleh pihak Gerindra. Cek faktanya. Aduh, lagi-lagi hoax merajalela. Teman-teman jangan dipercaya, itu barusan itu cuma hoax dan tidak benar adanya. Itu cuma liputan atau tampilan thumbnail dari salah satu akun YouTube-nya seseorang, yang padahal isi dan gambar depannya itu tidak sama. Menurut sifat-sifat manusia di dalam politik, manusia yang melakukan hal ini, yang menempelkan berita itu di di video YouTube-nya itu bersifat oportunis. Apa itu sifat oportunis? Sederhananya begini, orang yang mempunyai sifat oportunis ini adalah mengambil kesempatan dalam kesempitan. Artinya apa? Dia tahu nih kalau Fufu Fafa ini lagi booming banget sekarang. Jadi dia manfaatkan hal itu untuk meningkatkan engagement videonya. Jadi semacam clickbait. Ditaruhnya lah tuh gambar di depan videonya biar orang ngeklik beritanya. Padahal antara gambar depan dan isi beritanya tidaklah sama, tidak relevan. Sebenarnya tidak selalu sifat oportunis ini jelek. Tapi kalau kayak gini caranya, cuma karena pengen banyak orang yang nonton, banyak orang komen, ditaruhnya lah berita hoax itu sebagai gambar depan dari videonya, yang padahal isinya bukan tentang itu. Menurut keterangan Gerindra sendiri, Gerindra maupun Pak Prabowo Subianto tidak mengambil pusing mengenai Gibran dan Fufu Fafa ini. Jadi kami, kaum 58% ini masih santai dan bahagia. Kenapa ada yang panas? Tapi mengapa ada pihak lain yang seakan-akan menginginkan perpecahan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Mas Gibran? Kenapa? Padahal mereka juga nggak milih loh. Iya kan? Tentunya saja ya, mereka memang menginginkan agar Prabowo, Gibran, Pak Jokowi pecah begitu ya. Dan apabila nanti Pak Prabowo marah, kemudian Gibran bisa digantikan oleh Puan atau Anies Baswedan. Begitu Mbak. Dan ternyata benar bahwa akun Fufu Fafa adalah untuk melengsarkan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Ya, ini memang disampaikan oleh
Refli Harun memang seperti itu ya. Dan ini caranya. Guys, baru dapat kabar menarik nih. Kalau sebenarnya nggak perlu nunggu Prabowo kalau mau lengserin Gibran dari kursi wakil presiden. Karena sejak kasus Fufu Fafa kemarin naik, banyak banget yang bilang Gibran itu nggak cocok jadi wakil presiden. Menurut Refli Harun, pakar hukum tata negara, kasus Fufu Fafa ini nggak ada kaitannya sama ngadu Prabowo dan Gibran ya guys. Tapi lebih ke watak asli dari Gibran yang ternyata emang gak bagus. Bagi Refli, tanpa tangan Prabowo, Gibran bisa diturunkan dari Wapres. Tapi emang sih Prabowo bakal ada peran penting guys biar gagalin Gibran lengser. Menurut kalian Gibran ini pantas diturunin gak guys? Gak perlu. Ya enggak lah, masa kok dengan gampangnya menurunkan Gibran yang enggak bisa, karena Prabowo dan Gibran adalah satu paket. Kalau Refli Harun sih gampang ya, ngomongnya mudah ya, mau dilengserkan Gibran. Buktinya Refli Harun tidak punya kekuatan apa-apa untuk melengserkan Gibran. Dia tuh cuman omon-omon Refli Harun itu. Hasan Nasbi juga mengingatkan kepada para pembenci Prabowo Gibran, ya percuma saja kalau para pembenci itu ingin melengserkan Gibran, itu hal yang tidak mungkin Prabowo lakukan. Ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya, tapi dituduhkan dengan harapan pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019, mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting Fufu Fafa akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014-2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar, tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar Ya, itu adalah kesalahan besar apabila ingin memisahkan Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Gibran dengan akun Fufu Fafa. Itu adalah hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin, kata Hasan Nasbi. Qaudari juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto tidak tersinggung dengan Fufu Fafa. Maka kompor-kompor para pendukung Anies agar Prabowo marah tak bisa dilakukan oleh Prabowo. Anies kepada Prabowo. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Sementara Gerindra memang tidak mempersoalkan mengenai akun Fufu Fafa. Pak Prabowo tidak ambil pusing, demikian katanya. Ya, zaman sekarang ini kan kemarin-kemarin ya rame soal akun-akun yang disangkakan atas nama Mas Gibran. Hari ini muncul lagi atas nama Gerindra, dan itu kita bisa pastikan itu adalah akun yang bukan dari kita. Kita tadi sudah juga melaporkan ke Kominfo dan instansi yang terkait untuk kemudian dapat segera ditindaklanjuti sesuai aturan. Ada arahan langsung dari Bapak Prabowo? Ya kalau Pak Prabowo kan nggak mikirin yang gitu-gituan. Saya juga sebenarnya nggak mikir gitu-gituan. Nah, cuman tadi karena sudah mengatasnamakan Gerindra sebagai ketua harian Gerindra, saya harus mengambil langkah yang perlu, dia nggak perlu kan begitu. Lihat ada upaya mengadu domba nggak sih Pak, atau dengan mengatasnamakan Gerindra ini, Bang? Ya kalau itu pasti adu domba, sehingga kita akan ambil langkah yang serius kalau soal ini. Itu. Nah ini soal partai yang kemudian membuat berita yang nggak betul. Bukan melaporkan ke kepolisian juga Pak, atau gimana Pak? Saya sudah minta Pak Habibur Rahman sebagai
Wakil Ketua Umum bidang hukum dan advokasi untuk mengkaji dan mengambil langkah-langkah yang dengan perlu. Termasuk yang akun Fafa itu. Kenapa akun Fafa? Bakal dilaporin ke polisi juga Ya, apa urusannya dengan kita? Kita kan tadi ngomong soal, tadi kita ngomong soal Gerindra kan, nggak ngomong soal itu. Kalau itu kita nggak pikirin. Itulah Susmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa tidak mempersoalkan akun Fufafa. Yang dipersoalkan adalah mengenai akun Gerindra palsu yang mendiskreditkan Gerindra. Sehingga harapan daripada anak abah begitu sangat kecewa dikarenakan Prabowo tidak ambillah pusing.